Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarram yang kami hormati para orang tua, guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sayyidah, para guru-guru mulia yang hadir, terkhusus hadir di tengah kita semua, mudir ma'had al-Ghazali, al-mukarram yang muhtaramun Kiai Haji Muhammad hafizallah ta'ala wa alihi wa sahbihi. Hadir di tengah kita semua, mudir ma'had al-Salam, para guru-guru mulia yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Sekda Kota Pagarawan, Bapak Sanul Bahri, yang tadi sudah menyampaikan amanat atau pada sambutan Bapak dari Kota Pagarawan, yang insya Allah mudah-mudahan dalam sambutan tadi beliau sudah menyampaikan atau sudah menyinggung sedikit tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan saya tambahin pada malam hari ini. Hadir dengan kita semua Bapak Kasdim, mewakili Bapak Kudin dari Kabupaten Lahad, beliau Palembang, Dinas Lahad, saya sering ketemu dengan beliau di Kota Palembang. Alhamdulillah hari ini ketemu di Kota Pak Kasdim, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa hormati Ketua Yayasan Masjid Agung Pagarawan, sekaligus Ketua Masjid Agung Pagarawan, beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran Ketua PHB yang sudah bersusah payah merencanakan, menginisiasi dan melaksanakan Aku ini kepada alam lipat di Kalimantan. Dan kemudian kami dari Maulid Nabi sudah dijadwalkan batal, diundang lagi kemarin acara batal lagi. Ketiga kali MPPA itu kami bayar beberapa hari kali batal lagi. Tapi alhamdulillah hari ini kesampaian saya hadir di Kota Pagarawan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan musibah atau penyakit COVID-19 yang masih melanda negeri yang kita cinta ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap orang tua yang bisa saya sebutkan nama satu persatu dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan menghormatkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus saudara Habib, terima kasih jamuannya. Saya sampai pagi tadi Pak di Kota Pagarawan dan alhamdulillah saya dijamu dan ditempatkan luar biasa. Saya Habib, ada saudara Heril, beliau Palembang dan beliau yang membor sumur di pesantren saya, karena bangun pesantren di Sekayam di pinggir jalan Palembang Pramuji. Kalau Bapak lagi main-main ke Palembang, di sebelah kanan ada pesantren Asmaul Husna yang sedang saat ini dibangun, dan kemarin membor sumur di kedalaman 135 meter untuk sumber air para santri-santri pondok pesantren Asmaul Husna. Ternyata istri beliau mengangkat alam ada di sini dan beliau menyiapkan villa dulu. Itu biar adil tadi pagi siang aku istirahat di villa Sano, malamnya aku istirahat di hotel Mirasa yang disiapkan oleh saudara Ebi. Belajarnya nangkong, kita berdoa juga kita lagi nangkat di wong, seolah hati kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kekurangan Pak, yang disiapkan kami berserta rombongan 2 mobil Pak. 2 mobil, kalau aku ini memang ceramahnya udah jalan-jalan. Ya, kalau aku nggak ceramahnya di cuma rombongan yang lain, tapi kalau usah jalan-jalan. Kemarin kami kemarin Pak, Melo Ustaz kemarin Pak, terus siang ini Palembang Melo kita terus kita buat pertanyaan jajak. Cuman kalau mobil memang tidak usah susah urusan kami DPR ngurusin ini. Bingung panitia undang Ustaz Ali itu enggak tahu 15 menit. Kami datang ke
Muslimin. Alhamdulillah pagi tadi sampai diajak Ebit sama Yuril jalan-jalan tadi sudah kemana-mana. Alhamdulillah sudah puas Pak. Jadi malam hari ini saya diminta di sini dan saya mohon maaf Bapak saya masih pakai kursi. Saya belum terlalu sehat. Saya Senin yang lalu terjatuh dari trotoar. Jadi saya turun di trotoar di Palembang. Kaki kanan sudah masuk, turun masuk lubang. Kaki kiri masih di pucuk. Jadi kaki saya ini tertindih dengan badan saya dewek. Alhamdulillah kemarin dibawa ke Jakarta. Sama Habib Mahdi di Muhammad dan Ahmad Bunjan Zahab. Ada Pak Haji Alim, dikasih tiket, dikasih ongkos, dikasih duit berobat, suruh langsung kita datang. Karena kalau Ustaz tak boleh sakit, kata Pak Haji Alim. Karena kalau Ustaz sakit, kesian dengan emak. Pak Haji Alim kemarin dikabarkan meninggal dunia, alhamdulillah panjang umur beliau ini. Itu sangat perhatian dengan para ulama dan kiai. Tidak boleh jadi Ustaz sakit langsung diurusi sama beliau. Jadi saya diterbangkan ke Jakarta, di ronsen, di rumah sakit jaga. Alhamdulillah kondisi tulangnya bagus, tidak patah. Tapi saya belum bisa berdiri terlalu lama. Belum bisa berdiri terlalu lama, masih ngilu karena dia persendian. Jadi saya mohon maaf malam hari ini saya pakai kursi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya salut dengan semangat masyarakat Pagar Alam luar biasa. Jam 10 kurang seperempat ini. Kalau aku di Palembang langsung selesai drama nih Mas Ibrahim. Kalau di Palembang ini lah selesai drama 10 kurang seperempat. Di sini baru mulai luar biasa nih. Masya Allah sayur aku bukan salut apa kalau aku pikir balik yang aku waktu ini. Itu masalahnya tinggalkan masa balik sudah di sini. Bapak Ibu pada zaman dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirin yang tadi sudah menghibur kita membacakan maulid ya kami mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah kepada alam kemarin di Ngawal Was, kemarin di Gunung Galur pernah diundang Pak Wali waktu peringatan Muharram kalau tidak salah, dan kemarin Ngawal Was ke Pagar Alam. Alhamdulillah dapat kesempatan pada saat main ceramah saya tentang Fatimah ini. Buah dari ceramah tempat Fatimah, kapan setiap ceramah Ustaz Abdul Somad minta cerita Fatimah terus. Aku tuh lupa di bilik dia Fatimah memang. Nah, ini luaskan jenggung aku misalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bila zikir kita sampaikan kehadiran Allah, banyak dari salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak dia menerima saat kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kami nak mengharapkan amal soleh kita Pak nak masuk surga, rasanya agak berat. Kalau nak mengharapkan amal soleh kita masuk surga, rasanya agak berat. Karena kita ini daripada ibadah banyaklah telantarnya, banyaklah sia-sianya, banyaklah lalainya. Umur sudah pendek, mangko ibadah lah kurang pula. Umat Nabi-Nabi terdahulu umurnya panjang, ibadahnya bagus. Kalau kita ini makanya kata bin Nawas itu Pak, Syairah bin Nawas yang terkenal itu. Ilahi tulil firdausi masuk surga karena amalnya rasanya tak mungkin, tapi nak masuk neraka tak kuat. Nak masuk surga karena amal rasanya tak mungkin, nak masuk neraka tapi tak kuat. Jadi malaikat masuk surga itu Munawas berarti. Itu cara Munawas itu meraih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berat Pak, itu banyaklah kelakarnya, banyaklah nongkrongnya, banyaklah mainnya. Mungkin maaf di antara kita yang duduk di masjid ini hari ini ada yang tidak buka Quran mungkin. Di antara kita yang duduk di sini mungkin tak katik. Ada di antara kita yang memang tak terbaca ayat Al-Quran. Baca terus aku Ustaz. Baca apa? Al-Fatihah itu sholat. Yang buka Quran duduknya banyak jarang. Makanya kita berdoa kepada Allah. Salah satunya kita minta syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema melalui peringatan Isra Mi'raj ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi dia bisa diterima dengan iman. Kalau nak diterima dengan akal, tak mungkin Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Semalam. Bahkan kata Syekh Mata'wali As-Sarawi, itu bukan semalam, tempat duduk Rasul masih panas, Rasul balik lagi ke bawah. Saking kecepatnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Makanya tidak bisa diukur dengan akal. Karena kalau kita ukur dengan akal, jadilah kita dengan rombongan Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak percaya dengan Isra Mi'raj karena dia ukur dengan akal. Anda ceritakan, ya. Aku ni mau kau kalau kamu lama-lama berhenti drama itu ya. Anda cerita dari panjang soalnya Isra Mi'raj ya. Bapak ini dimuliakan oleh Allah. Saya akan mundur sedikit ke belakang, ya. Saya ingin membahas mengapa Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu Pak Bu disebut dengan Amul Adli, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena Rasul lagi sedih waktu itu Bapak Ibu. Kenapa Rasul sedih? Rasul ini kehilangan 2 orang sekaligus Pak di tahun yang sama, bahkan berjarak tidak terlalu lama. Pertama Rasul kehilangan paman beliau namanya Abu Thalib. Rasul ini lahir bapak sudah yatim. Dah kata bapak, lahir umur 5 tahun 8 bulan, emaknya meninggal, Aminah. Dalam perjalanan ziarah ke makam bapak beliau di antara kota antara Mekah dengan Madinah namanya Abwa, Aminah jatuh sakit, meninggal di situ. Lalu kemudian Rasulullah diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Itu pun tidak lama, 8 tahun 10 bulan umur Rasul, kakek pun meninggal. Kebayang tak? Lahir yatim, 5 tahun belum 6 tahun, emak juga meninggal, yatim piatu, lagi disenang-senangi diasuh kakek, kakek kemudian meninggal pula. Siapa yang ngasuh beliau? Abu Thalib, paman. Pamannya ini begitu sayang kepada Rasulullah SAW ini, luar biasa sayangnya Pak. Saking kesayangnya Abu Thalib ini, dia selalu mengutamakan Rasulullah dibanding anak-anaknya. Saking kesayangnya. Dialah yang kemudian menjaga Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha menyakiti dan membunuh Rasulullah SAW. Terbayang tak kamu orang yang berpegang tangan kanannya Rasul meninggal dunia? Tak lama dari situ disusul pula wafat istri tercinta Sayyiduna Khadijah. Kenapa aku ngomong istri tercinta? Khadijah ini Bu dikawali Rasul sampai meninggal dunia. Mau pagar alam yang galak jual-jual ke nama Rasul, biar kamu paham. Rasul itu tidak pernah poligami Pak. Catat Rasul itu tidak pernah berpoligami semasa Siti Khadijah masih hidup. Kapan Rasul itu berpoligami? Setelah Siti Khadijah meninggal. Buka kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Rasul menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Lama Rasul menduda waktu itu. Setelah Khadijah meninggal baru Rasul ketemu dengan seorang perempuan janda, namanya Sauda, umurnya 80 tahun Bu. Umur Rasul waktu itu 50 tahun. Umur Sauda 80 tahun waktu Rasul menikah yang kedua kali. Jadi waktu Khadijah itu Rasul tidak pernah menikah sih, kok itulah istri Rasul Sayyidina Khadijah. Umur Rasul 25, umur Khadijah 50 tahun. Tapi jangan bandingkan dengan kamu, 50 tahun Khadijah itu cantik Bu, terawat. Dan kamu 50 tahun jemur di buntesan. 50 tahun Khadijah cantiknya bukan main Pak. Beliau tak ada biru Pak, ningrat Bu. Saudagar yang kaya raya, yang kemudian beliau naksir kepada Rasul karena apa? Karena kepiawaian Rasul di dalam berdagang dan kejujuran Rasulullah SAW. Jadi kita benar ini sejarah. Rasul tidak pernah menikah semasa Khadijah masih hidup. Kapan Rasul menikah? Setelah Khadijah meninggal. Itu pun ngambil janda umur 80. Kalau bapak-bapak bini mati, habis Rasul. Yalah, Rasulullah mengambil janda Pak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah bertindak sesuai dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul tidak pernah mengutamakan hawa nafsunya. Inilah wahyu yuha, kecuali wahyu yang dihadiahkan oleh Allah kepada beliau. Jadi beliau mengambil menikah kembali itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu melamar Khadijah, ini kita benar kalau Pak, biar mu tidak sesat dalam berpikir. Ada Rasul yang mengebuntu ganti duit. Kamu tahu tak Rasul waktu melamar Khadijah itu apa mas kawin? Mahar Rasul waktu melamar Khadijah 20 ekor unta muda yang paling mahal waktu itu. Kalau nak diukur duit sekarang, si unta itu yang dilamar ke Rasul untuk Khadijah itu 50 juta. Berarti Rasul waktu melamar Khadijah mahar atau mas kawin yang 1 miliar rupiah. Aku nak nanya Bu di belakang sini, siapa yang dilamar 1 M kemarin? Bu, ada tak yang dilamar 1 M? Paling sesuku ngutang pula. Sudah mahal sesuku ngutang pula.
Rasulullah melamar Khadijah 1 M ibu mahar mas kawin kalau ada lanang. Ngelamar betino 1,1 miliar rupiah. Kira-kira lanang itu berduit apa buntu? Berduit apa buntu? Itulah Rasulullah SAW. Berduit hebat, cuma Rasul itu bersahaja. Duitnya banyak dipakai untuk dakwah. Bukan model kita awak buntu banyak gaya. Duit dah kata nak pakaman, bermobil bagus ngutang, berumah bagus ngutang, berbarang bagus ngutang. Kapan awal bulan nak gok rame. Yang penting kepala nak bayar angsuran. Lalu Rasul itu bersahaja, duitnya banyak, tapi dia digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Khadijah istri tercinta ini bu, meninggal dunia. Soal tulis sayangnya bukan main sama Khadijah ini bu. Ngaku Khadijah ini benar-benar mengabdikan diri dan hidupnya untuk Rasulullah dan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah ini tidak bisa tidur kalau Rasul belum tidur. Khadijah tidak makan kalau Rasul belum makan. Rasul sering mendapati Khadijah tertidur di depan pintu karena menunggu Rasulullah SAW balik. Khadijah dulu, Khadijah sekarang. Pak, Khadijah sekarang. Laki belum balik, dia makan, perutnya kenyang, tidur di kandang. Laki makan, laki balik, dan minta makan, dia nak marah. Beda, tak itu, wah, anjur yang ada. Itu Khadijah sekarang, jauh dengan Khadijah dulu. Makanya Rasul kawannya Khadijah sampai meninggal dunia. Sayangnya bukan main Rasul sama Khadijah. Ini istri tercinta bu, pak meninggal. Wajar tak Rasul sedih? Bapak bini cerewet yang mati lagi kita sedih ya. Bini kita masih galak marah yang mati lagi kita sedih. Apalagi Rasulullah istri yang sangat beliau cintai meninggal. Galau pak bu Rasulullah. Goyang kalau bahasa kita itu sedih. Manusiawi. Kul inama ana basarun mislukum. Kata Rasul, katakan ya Muhammad, kata Allah, ana basarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Artinya Rasul itu sama kayak kita. Baik pak, kalau kita lapar Rasul lapar. Kalau kita hilang bini sedih Rasul sedih. Cuman bedanya Rasulullah itu yang membedakannya bahwa Rasul itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia biasa seperti kita meninggal Rasul meninggal. Kita membaca sampai seperti biasa, Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu kayak bedanya. Rasul mendapat wahyu dari Allah, kan kita tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, istri tercinta meninggal, paman tercinta meninggal, sedih Rasulullah. Rasul pergi ke Taif. Karena penduduk Mekah pada saat itu rombongan Abu Jahal ini bukan main pak, bangganya. Mati kau Muhammad, selesai. Nanti lagi yang melindungi kau. Paman yang jaga beliau meninggal, istri yang support dakwah beliau melalui dananya meninggal dunia. Habis kaum Muhammad selesai, berlarilah Rasul ke Taif. Nyampe ke Taif, harapan penduduk Taif bisa menerima Rasul. Lebih parah tuh pak. Di Taif Rasul dikatoi, bahkan Rasul dilempari. Ada salah satu batu yang mendarat di pelipisnya Rasul sehingga darah segar mengucur di wajahnya Rasulullah SAW. Sampai malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung ngamuk pak. Datang malaikat menghadap Rasulullah, ya Muhammad, ini penduduk Taif sudah kurang ajar. Penduduk Taif sudah menyakiti engkau ya Muhammad. Kau pilih gunung mana yang paling besar di sini, biar kau angkatkan, ku timpulkan kepada penduduk Taif ini ya Muhammad. Apa jawaban Rasul? Jangan wahai mereka, mungkin kali ada anak keturunan mereka bakal beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pak, kalau kita ciri kita jangan lagi lah gitu. Kalau kita disakiti kira-kira malaikat datang mana timpo lah gitu. Angkatlah burung tempo mati kalau Allah lebihnya. Kalau kita, tapi Rasul itu sabarnya bukan main bapak ibu. Disakiti, dicaci, dimaki, dihina, Rasul tetap sabar. Tapi kalau agamanya Allah, Al-Quran dihina, Rasul berada di garis paling depan. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita ini kalau pribadi yang dihina, kita nak ngamuk-ngamuk. Giliran agama Allah dihina, eca-eca tidak tahu. Ini rombongan mati ngantuk. Mati ngantuk yang benar-benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, Rasul balik lagi ke Mekah. Jadi kan aku diminta Mas Enda cerita ke cerita ke Maka aku tadi kamu tidak cerita ke sejarah Islam Iran. Biar kita tahu, biar anak-anak kecil kita ini paham
Kalau peristiwa Isra Mi'raj ini diputar-putar balik oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini. Mereka menganggap Rasul ini berhalusinasi. Mereka menganggap peristiwa Isra Mi'raj ini cuma ruhnya baik, jasadnya tidak. Saya jelaskan hari ini bahwa Rasul itu dimi'rajkan, di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah ruh berikut dengan jasadnya. Apa buktinya? Malam ini saya akan ceritakan kepada masyarakat pada alam ini. Baliklah Rasul ke Mekah, duduk lagi di pelataran Ka'bah, lagi santai Rasul ini ya. Kalau kita punya banyak masalah, lari ke masjid. Jangan ke tempat hiburan, ke diskotik, kemana-mana, ke masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal. Jadi tempat perjalanan itu masjid ke masjid. Datang Pak Rasulullah lagi santai, malaikat Jibril datang, bawa buruk. Buruk ini Pak jenis kudo, tapi dia bersayap, warnanya putih. Buruk ini Pak Bu, kapan sekali ngepak, sejauh mana mata memandang? Kalau berangkat dari Palembang ke Pagar Alam ini sekali ngepak di Pagar Alam. Cuman kalau kami naik mobil antara Kori ini berangkat dengan 12 sampai 97. Berguncang-guncang dalam mobil ini. Kalau saya masih isi Isra Mi'raj sama Lebu. Jadi habis Isra Mi'raj kami berikas kawan-kawan langsung berangkat kami ke Pagar Alam. Malam jam 12 kami berangkat dari Palembang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata malaikat Jibril ya Muhammad, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul kalau bahasa kita dulu ya, Jibril, aku nak siap-siap dulu. Aku nak ringkas dulu. Kata Jibril kasih waktu lagi, sudah ditunggu gitu oleh Allah. Apa hikmahnya Pak? Kalau ada panggilan Allah, dak kata kata tunggu. Tinggalkan segala gawe. Lah azan itu bukan yang muadzin, Bu. Azan itu bukan panggilan muadzin. Azan itu panggilan Allah. Makanya kalau dia nanya apa azan tidak keras-keras Ustaz? Ya kalau namanya manggil. Kalau manggil lembek, mana dengeran? Kakak. Apa itu? Kalau manggil bin, jadi bin. Nah, kan kedengeran Pak. Kalau jadi bin, kan tidak dia. Namanya panggilan itu ya harus keras. Pak, kamu baik di bandara, kira-kira. Nah masuk pesawat, dipanggil, suaranya panggilan keras, beda. Kita nak masuk pesawat, dipanggil, ya tak? Bapak Ibu para penumpang yang saat ini pesawat ini akan menerbangkan menuju kota Jakarta. Kami mohon kepada Pak, diumumkan, dia tahu, biar seluruh kita datang. Takut kita ketinggalan. Kalau dipanggil dengan panggilan bandara, berlari kita masuk pesawat. Tapi kalau dipanggil dengan panggilan Allah, tidak baik gitu. Yang nongkrong-nongkrong, yang makan-makan, yang lagi ngopi-ngopi. Coba kalau di bandara, banyak kamu di bandara kalau berlari-lari, bercepat ngapu. Karena namanya sudah dipanggil. Pesawat sebentar lagi nak berangkat. Ini panggilan pesawat, kita takut ketinggalan. Kalau panggilan sholat, kita tidak baik. Ini manusia ini Pak. Ini yang manggil Allah. Kata Rasulullah kaget dulu ya, dia bilang kata waktu ya Muhammad itu sudah ditunggu. Naiklah Rasulullah ke pucuk punggung buruk, terbang Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini banyak sebenarnya panjang ceritanya Pak. Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini, Rasul diperlihatkan surga, neraka, siksa kubur, wong yang berbuat baik, segala macam banyak perjalanan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasul mencium aroma yang luar biasa. Wanginya luar biasa. Kata Rasul Jibril, bau apa ini? Belum pernah aku cium mampu sewangi ini. Kata Jibril ya Muhammad, itu mampunya Mas Ito. Ada tak Mas Ito di belakang? Kalau ada Mas Ito wangi berarti mampunya. Hah? Siapa Mas Ito ini? Mas Ito ini tukang sihir Fir'aun Pak. Gabenya istri anak Fir'aun. Istri anak Fir'aun ini. Sekali hari masih itu nih, istri anak Fir'aun sisir nyampak. Respect lah dari mulut si masih itu terucap, ya Allah. Ditanya sama anak Fir'aun masih itu, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan aku. Allah itu Tuhan aku. Kata masih itu, apa kata anak Fir'aun? Wahai masih itu, kau tidak ngerti bapak aku di Tuhan. Kalau Fir'aun itu ngaku Tuhan Pak. Fir'aun itu naik ke tempat yang tinggi dan dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Makanya boleh sekejut dengan Fir'aun. Karena Iblis tidak pernah ngaku Tuhan Pak. Iblis itu cuma tak galak turun dan turun kaya sama Adam.
tapi dia tidak pernah ngaku iblis. Maka manusia namanya Fir'aun ngaku Tuhan. Apa dah harus tahu ni? Apa Fir'aun ini? Aku lagi tidak pernah ngaku Tuhan, dia ngaku Tuhan. Kata anak Fir'aun, kau tidak ngakui bapa aku Tuhan? Tidak. Tuhan bapa kau dengan Tuhan aku Allah. Ngadulah anak Fir'aun. Papa, kalau bahasa kita itu. Papa, masih itu punya Tuhan lain. Siapa namanya? Allah. Panggil masih itu sini. Benar, kau punya Tuhan lain selain aku. Iya, Tuhan kau dengan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan aku kau, wahai masih itu bukan. Diambillah anak dia. Didedihkan banyu panas oleh Fir'aun ini. Dibakar banyu tadi meluap, dimasukkan anak masih itu ini. Siapa Tuhan kau masih itu? Anakmu sudah direbus bu, supaya goyah keimanan masih itu ini. Apa dikatakan masih itu? Tuhan kau dengan aku Allah. Diangkat bapak apalagi dimasuk ke dalam kuali itu. Terakhir masih itu yang diangkat, dimasukkan ke dalam kuali, direbus oleh Fir'aun. Anak beranak akan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda dengan kita Pak, di Indonesia 100 sudah berubah agama. Iya kan? Masih itu ini direbus sekeluarga Pak. Nah asap yang keluar dari kuali ini, itulah yang dicium oleh Rasulullah sebagai aroma wangi ketika Rasul dalam perjalanan Isra Mi'raj. Masya Allah. Ini luar biasa Bu, masih itu ini. Fir'aun ini Bu, lah kelamuan berkuasa. Akhirnya tidak kalah lagi turun, ngakulah Tuhan. Ya. Kalau ada anak lanang lahir bunuh, anak lanang bunuh. Itu perintah Fir'aun ini Pak. Makanya Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa makaru wallahu khairul makirin. Sehebat-hebat apapun rencana kita, tetap yang akan berjalan itu rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kemudian terjadi? Nabi Musa lahir, dijingok emaknya, lanang. Kubiam ke dibunuh Fir'aun, naik wanyut ke baik. Dianyut ke oleh emaknya Nabi Allah Musa. Musa kecil ini diangkut oleh emaknya. Di sungai Nil, bini Fir'aun lagi mandi, namanya Siti Asia. Kalau ada ibu nama Siti Asia, Fir'aun berarti lagi ini. Ada belakang nama Siti Asia. Bini Fir'aun Siti Asia lagi mandi, dengar suara bayi. Kapan didekatnya keranjang itu? Lanang, diambilnya lah. Nah bini Fir'aun ini Bu, Siti Asia ini nyingok. Musa kecil ini sudah jatuh cinta dia. Diambillah ke kerajaan Fir'aun. Ini cerita singkatnya tentang Fir'aun ini. Ya. Dibawalah ke kerajaan Fir'aun balik. Dengar suara bayi, rese Fir'aun ini. Siapa itu? Dicari di jingok, ternyata ada bayi. Kapan dibuka Fir'aun? Lanang. Pengawal, bobor udah ini. Bobor itu. Kata bini Fir'aun, jangan kau, aku dapat di sunyi. Aku cinta nian dengan budak ini. Biarlah kak kita baik ngerawatnya. Tak mungkinlah kak dia nak bakal nakal, dia nak nentang kita. Biarlah aku ngerawat. Itulah ceritanya Bu. Musa masuk di kerajaan Fir'aun. Jadi Nabi Allah Musa itu anaknya Fir'aun, anak angkat. Dapat di sungai. Dibesarkanlah oleh bini Fir'aun sama emaknya Musa kandung kalau tak kata yang bisa nyusuinya. Akhirnya bapak ibu Musa tumbuh dewasa dan sejarah mencatat Nabi Allah Musa yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi kalau kita nak berbuat jahat itu sehebat apapun kita berencana, tetap rencana Allah yang bakal berhasil. Musa begitu remaja Pak, dia menghancurkan seluruh perhala-perhala di Fir'aun. Sampai Musa dikejar oleh Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah di sungai ini. Ngapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah? Dia nak membunuh Nabi Allah Musa dengan rombongan. Jadi waktu itu Nabi Allah Musa dikejar Fir'aun di depan di sungai. Di belakang ini apa namanya Fir'aun nyebur, mati. Tegak di sini, mati. Kata penduduk, kata pengikut Nabi Allah Musa, la mudrakun, mati kita Musa. Selesai. Kata Nabi Allah Musa, tenang, inama ya Rabbi, saya ahli. Jangan khawatir, Allah pasti tolong kita. Tenang. Itu hebat Nabi Allah Musa. Di detik-detik injury time, Fir'aun bakal nyampe ke rombongan Nabi Allah Musa, malaikat turunnya Muhammad ya Musa, gebukkan tongkat ke lautan. Diambillah tongkat Nabi Allah Musa, digebuk ke Pak oleh Nabi Allah Musa, laut itu jadi kering Pak, terbelah langsung. Wah, aku tidak tahu kalau di pagar dalam, kalau di memang aku sudah cerita ini. Lantas budak-budak nanya mana iwaknya Ustaz? Mungkin kita dari Musa dan Fir'aun nanya iwak. Aku tak terpikir pula kalau sungai itu memang digebuk tu kan.
Jadi budak nanya iwaknya mungkin kalau muntah budak itu berasa. Jika budak tahu masalah iwak, jadi itu masalah Fir'aun lain. Lewatlah Musa ke daratan. Fir'aun masuk, tenggelam Pak, dimakan oleh ombak. Mati Fir'aun dengan pengikutnya, terberak. Sekarang nyata masih ada di Mesir. Musa ini hebat Pak, mujizat salah satunya tongkat Pak. Nabi Allah Musa ini Pak pernah dikerjakan oleh tukang sihir Pak. Jadi nak nakut itu tukang sihir, muntah ke tali Pak. Tali itu disihir jadi ulo. Tali itu disihir jadi ulo. Nabi Allah Musa tenang baik. Nabi Allah Musa tongkat yang biasa dia pegang dilemparkan Pak. Tahu-tahu begitu dilemparkan, tongkat ini berubah jadi ulo dan makan ulo-ulo kecil yang dilempar oleh tukang sihir tadi. Serentak tukang sihir itu bersaksi, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kamu tahu kenapa tukang sihir itu langsung berubah keimanannya? Karena mereka bingung. Mereka waktu nguntal ke tadi itu cuma disihir baik, dia tetap tadi, tapi penjinguan makhluk itu ulo. Tapi waktu Musa lempar ke tongkat, tongkat itu jadi ulo niang. Mangkonya mereka dibingsal. Woi pakam ilmu Musa ini. Kami ngelempar ke tali disihir jadi ulo, Musa ngelempar ke tongkat jadi ulo niang. Mangkonya mereka berkata, Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa dengan Harun. Nah, itu kehebatan mukjizat Nabi Allah Musa. Balik lagi ke cerita tadi. Habis selesai perjalanan, Rasulullah turun. Rasulullah turun ke bawah. Rasulullah santai lagi ibarat kita ini sebelum waktu zuhur Pak Isra Pak. Waktu larangan salat subuh habis Rasul sudah ada di bawah. Rasul lagi santai-santai. Tiba-tiba ada Abu Jahal. Abu Jahal datang. Ya Muhammad, ngaku kau senyum-senyum? Kalau bahasa kita, ya. Ngaku kau senyum-senyum ya Muhammad? Jadi Rasulullah dengan polos seperti itu. Aku ini tadi dijemput Jibril, naik buruk, pergi ke Palestina ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke pucuk, Sidratul Muntaha, turun lagi, nyampe lagi ke Mekah sini. Kapan kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, kapan ya Muhammad? Barusan kapan? Semalam. Ketawa Abu Jahal. Woi Muhammad besar kelakar kan. Bahasa kita makanya Abu Jahal paham. Bahasa kita besar kelakar Muhammad. Mana mungkin Pak orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy itu kapan musim semi, musim liburan, mereka tempat berjalan itu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dan Abu Jahal itu mereka kalau berjalan ke Aqsa naik unta, karena yang paling cepat kendaraan pada masa itu adalah unta. Itu 30 hari paling cepat, standarnya 40 hari. Jadi kalau pergi 40, balik 40 berarti 80 hari. Rasul ngomong semalam, ini tidak ada cerita naik ke langit, cuman ke Haram, ke Aqsa baik. Maka Rasul ngomong cuma semalam, wajar kalau Abu Jahal ini ngomong tidak percaya karena dia mengukur dengan otak, sementara kita mengukur dengan iman. Makanya melalui peristiwa Israel, iman kita harus nambah. Ngapu? Ini luar biasa Pak kejadian Isra Mi'raj ini. Yang perlu digarisbawahi, Rasul bukan berjalan, Rasul itu diperjalankan. Wujud contoh biar kamu mudah memahami. Aku balik ceramah dari Kota Laut, balik ke rumah, sampai di rumah. Ini kan keringetan kalau Pak PC aku merah, basah kalau ini. Aku balik ke rumah, aku taruh lagi pucuk meja. Karena dia lembab, ada semut masuk Pak di sini. Semut masuk. Besok pagi dari telepon nama ajudan ke Presiden. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Ini kami diperintah Pak Presiden untuk jemput Ustaz Ali. Ustaz Ali diminta ceramah di Istana Presiden. Jadi kita siap. Apa namanya jam berapa? Ustaz tunggu di bandara jam 10. Heli akan datang jemput Ustaz secara pribadi. Siap. Mandi lah, mandi bersih-bersih. Udah pakai gamis. Aku ambil peci di pucuk meja ini tadi. Karena ada semut di dalam ini. Karena aku dah tahu ada semut. Aku pakai baik. Nah lagi biar kamu paham perjalanan Isra Mi'raj. Aku pakai Pak. Ada semut dalam ini. Aku pergi ke bandara. Di bandara dia jemput pakai pesawat kepresidenan, diantar ke istana, ceramah bla 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 bla, balik lagi ke bandara, balik lagi ke rumah, putar lagi peci di pucuk meja. Habis putar, semut yang dari tadi melodi aku keluar. Begitu keluar, tumburan dengan kawan di pucuk meja, dia berkelakar. Tidak berkelakar. Dalam tahunnya semut berkelakar. Begitu tumburan di tengah, di semut yang keluar dari peci, aku ngomong,
Belum, aku baru balik dari Jakarta. Kapan? Barusan. Ayo di kawan besar kelakar, kau berjalan lagi Saro. Kalau berjalan lagi Saro, kau nak ke Jakarta. Tapi bapak ibu percaya tak cerita ini? Ngapa bapak ibu tahu semut ini bukan berjalan? Semut ini diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Ustaz Ali. Naik apa? Naik pesawat. Kalau itu baik kita percaya, apalagi Rasulullah yang memperjalankannya. Allah naik buruk, kendaraan yang paling cepat. Uji Abu Jahal, Muhammad, gak ada kamu kumpul penduduk Mekah ini. Kau ngomong cerita begini, kamu tahu tak maksudnya? Kamu tahu tak Abu Jahal itu nak nguyok pak, nak nginyak Rasulullah. Biar Rasulullah ini dianggap pembohong oleh penduduk Mekah ini. Uji Rasulullah jadi. Pergilah Rasulullah ini dengan Abu Jahal ke puncak bukit namanya Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kamu berangkat umrah atau haji biasa diajak sama pemimpin ke Jabal Abi Qubais. Dulu itu tempat para pembesar kafir naik kalau nak injak pengumuman pak. Naiklah Rasulullah sama Abu Jahal di Jabal Abi Qubais. Belum pernah dalam sejarah Jabal Abi Qubais itu dinaik oleh dua pembesar umat Muslim yaitu Rasulullah dan satu pembesar yang kafir Quraisy Abu Jahal. Belum pernah bu. Apa sebabnya? Kalau naiknya Rasulullah dengan Abu Jahal ke pucuk ini, akhirnya umat Muslim dan orang kafir pada saat itu berkumpul menjadi satu. Orang Muslim berkumpul karena ada Rasulullah, orang kafir Quraisy berkumpul karena ada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, hei, kawan-kawan, dengar ya, Muhammad nak cerita, dengar. Muhammad nak cerita, ya Muhammad, cerita. Ceritalah Rasulullah, aku dijemput, aku berangkat, aku ini. Setelah selesai, kapan itu kejadiannya? Semalam, aku pagi sudah ada lagi di bawah sini, kata Rasulullah. Ketawa galau Mekah itu. Muhammad gilo, kerjaan Muhammad itu. Puji mereka ini tadi. Orang-orang yang beriman yang sudah menyatakan keimanan kepada Rasulullah, melok ragu. Jangan-jangan Muhammad ini gaul. Mereka sudah mulai ragu. Abu Jahal ini pak, ala kesenang hati dia. Turun dia kekek ke bawah dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy ini. Habis agama Muhammad ganti lagi nih kan. Selesai dengan tenangnya Abu Jahal ngomong pak. Tapi ada sikok lagi kata Abu Jahal. Kalau kamu bisa goyangkan sikok ini, habis agama Muhammad. Tak ganti lagi di Mekah. Siapa kata kawan pertemuan Abu Jahal? Abu Bakar. Abu Bakar tak ganti pak pada saat itu. Digalilah oleh Abu Jahal ini ke kebun Abu Bakar. Begitu nih Abu Bakar, halo Abu Bakar. No, apa hal? Kenapa? Abu Jahal masih bersikap ya. Kenapa hal? Tidak pernahnya Abu Jahal ini datangnya Abu Bakar. Saking kenapsunya dia nak ngeruntuhkan Islam, dia datangi Abu Bakar itu ke kebun. Ya Abu Bakar, ngapo? Stres kawan-kawan. Siapa kata Abu Bakar? Muhammad. Gila itu. Ngapo kata Abu Jahal? Dia nak ngeruntuhkan keyakinan Abu Bakar. Madai dia cerita pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, turun balik lagi ke Mekah cuma semalam. Kata Abu Bakar yang ngomong, siapa? Muhammad. Abu Jahal, kata Abu Bakar. Dendeng itu putih. Kalau Muhammad ngomong dendeng itu hitam, ku anggap mata aku ini rusak. Ku ngomong ke dendeng itu hitam. Saking keimanan Abu Bakar ini tidak bisa digoyang. Ini dendeng putih. Kalau Muhammad ngomong dendeng itu hitam, ku anggap mata aku yang rusak, kata Abu Bakar. Abu Jahal, kalau yang ngomong cerita Isra Mi'raj itu, yang kau cerita tadi Muhammad, jangankan secepat itu. Lebih cepat dari itu yang percaya, kata Abu Bakar. Saking hebatnya keimanan Abu Bakar ini. Tak tergoyang. Di mana Muhammad? Di puncak Jabal Abi Qubais. Kita kali. Pergilah Pak Abu Jahal dan Abu Bakar. Ini kecerdikan Abu Bakar. Biar kamu paham. Naik ke Jabal Abi Qubais. Mungkin sudah mulai ragu Pak. Yang beriman sudah mulai ragu. Yang mau kafir tak mengejek Rasulullah. Kata Abu Bakar, penduduk Mekah. Kamu dengar Kamu nawang ke Muhammad ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan? Kamu tidak percaya kan? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Boleh tak ngusul diko? Puji Abu Bakar. Ayo, ada apa? Kata Rasulullah. Kalau memang kau berangkat ke Palestina ya Rasulullah, tolong kau ceritakan dengan kami. Mak mana gerbangnya, mak mana pasarnya, mak mana Masjidil Aqsa-nya. Penduduk kafir Quraisy, kalian bersaksi ya bahwa Muhammad ini belum pernah pergi ke Palestina. Rasulullah sebelum kejadian Isra Mi'raj tidak pernah ke Palestina. Jadi tidak mungkin Rasulullah tahu keadaan Palestina kan? Kalau memang Muhammad ini benar-benar dia ke Palestina, dia ceritakan mak mana gerbang mak mana apa? Abu Jahal
Kamu kan sudah sering ke Palestina, Kalau Rasulullah cerita, kamu dengar ya. Kalau benar, iya ke. Kalau salah, kamu bantah. Itu kehebatan dan bahasanya. Berdirilah Rasulullah cerita ke bla 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 dalam hadis itu, Pak. Begitu Rasulullah ngomong tentang Palestina, Palestina itu diangkat oleh Allah, Pak. Dihadirkan di depan wajah Rasul. Ya lemaklah Rasul nyebut pasarnya mah ini, gerbangnya mah ini, masjidnya mah ini. Tak sadar Abu Jahal CS ini, iyo kisahnya. Mendadak mereka ini, penduduk Mekah yang kafir-kafir ini, mereka mengimani peristiwa Israel itu. Makanya namanya itu Abu Jahal, Jahal itu lolo, kok nggak kalau masih itu? Ya kan Abu lolo itu, dia tak sadar bahwa dia mengimani peristiwa Israel ini. Terakhir Rasul bercerita bla 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 bla. Iya kalau, benar. Terakhir kata Rasul. Aku dalam perjalanan dari Palestina balik ke Mekah ini, aku bertemu dengan rombongan kafilah. Kafilah itu menunggangi 4 ekor unta. Unta yang paling depan warnanya putih, dia di depannya pakai kain berwarna merah. Tunggu dengan lagi mereka tuh nyampe. Mereka kemarin kehilangan untanya. Aku dari pucuk nengok, untanya ada di sini. Pucuk tahu, unta kamu ada di sini. Ambillah. Diambil oleh mereka lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi mereka nyampe. Pergilah Abu Jahal CS ini dengan rombongan orang Mekah ini ke pintu Ka'bah itu, ke pintu masuk kota Mekah. Nanti ke rombongan ini. Benar tak omongan Rasulullah? Dah lama dari mereka tegak di depan gerbang masuk kota Mekah, datang rombongan ini Pak kafilah ini. Yang disebutkan Rasulullah nama-nama yang nunggangi untuknya benar galau, Pak. Ditanya sama Abu Jahal, kamu dari mana? Kami dari Palestina. Apakah kalian pernah kehilangan unta? Bingung ngomong ini, Pak. Tahu dari mana Abu Jahal? Iya benar Abu Jahal, kami kehilangan unta, tapi kami bingung. Ada suara dari langit, ngomong kalau unta kami di sini. Kami jengok di lembah itu, ada niat unta kami. Makanya kami temukan unta itu, kami jalan balik. Terdiam galau Pak penduduk Mekah itu. Secara tidak langsung mereka sudah beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Ini kehebatan Rasulullah SAW. Jadi ini sekaligus membantah kalau ada yang ngomong Isra Mi'raj ini cuma ruhnya baik atau Rasul halusinasi. Ini bukti bahwa badan jasad dengan ruhnya melok. Karena Rasul melihat orang yang berjalan dari Palestina ke Mekah, dan ini disaksikan Bapak Ibu dan dibenarkan oleh rombongan Abu Jahal CS ini. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW ini linuriyahu min ayatina, dijingokkan begitu banyak penglihatan yang luar biasa. Apa salah satu dijingokkan pada Rasul? Rasul menengok sekelompok kaum, yang mereka nih panen buah, metek buah, habis dipetek tumbuh lagi, Kata Rasulullah, manhum ya Jibril, ini siapa? Yang metek, barang kita metek jeruk langsung tumbuh. Metek jeruk, kalau kita metek jeruk, kalau nak potek dulu, masak dulu, baru masak. Ini dah dipetek masak. Apa kata Jibril, ya Muhammad? Itulah gambaran umatmu yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, gambarannya panen, buah tumbuh, panen tumbuh, petek tumbuh. Ini luar biasa, Pak. Makanya waktu Pak berbondong-bondong untuk berjihad di jalan Allah zaman dahulu, Pak. Kalau ada panggilan jihad, mereka tinggalkan urusan mereka berjihad kepada Rasulullah. Mereka merindukan wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Pernah ada cerita Said, tahu kamu Said? Said ini bom paling jahat di kota Madinah. Pendek, kecil, hitam. PKI lah kalau singkatan gitu, ya. Pendek, kecil, hitam. Kalau ini PKN, pendek, kecil, manis. Orang pun ada hari malam jadi macam itu. Bom Said ini bom paling jahat di kota Madinah. Saking jahatnya si Said ini, 30 kali ngelamar betina, 30 kali ngelolak. Banyak kelak semua. 30 kali ngelamar betina, 30 kali ngelolak. Sekali hari Said datang ke Rasul, ya Rasul, doakan aku ya Rasulullah supaya aku boleh bini. Uji Rasulullah, kau nak bini. Kalau kau nak bini, kau tak usah susah-susah ya. Kalau kau nak bini, kau tak usah susah. Aku lagi nak doa kepada Kiai Wahab. Wahab itu punya anak betina 3 ekor. Terkenal Pak di kota Madinah itu ada namanya Wahab punya anak betina cantik 3 ekor.
salah satu anaknya Wahab ini namanya Atika, itu betina paling cantik di kota Madinah. Kata Rasul, kalau kau nak pengen kawinnya, kau datangi Wahab. Kau ngomongin dengan Wahab, aku diperintah ke Rasul ke sini. Rasul nak ngelamar ke anak kau, salah seorang anak kau untuk dinikahkan dengan aku. Nian apa ya Rasul? Nian. Oh senangan lu, saya dulu. Ketawa dia berlari ke rumah si Wahab. Sampai di rumah Wahab berketok pintu. Assalamualaikum Hab. Pintu belum dibuka, Wahab dah nyaut. Waalaikumsalam. Ada apa? Saking jahatnya si Zaid ini, suara dia kenal. Pintu belum dibuka, tak tahu Wahab yang datang ke Zaid. Sama kayak gitu lah, kalau utang dengan kita ciren gitu suaranya. Assalamualaikum, utang lagi. Begitu pintu dibuka, ngapain? Kata Wahab, aku di sini diperintah Rasul datang ke sini. Ngapo? Rasul nak lamar salah satu anak gadis kau untuk dikawinkan dengan aku. Kata Wahab langsung ngomong, apa ulangi Aku diperintah ke Rasul nak ngelamar ke anak gadis kau untuk kawin dengan aku. Bekaco kau tu siapa? Uji Wahab. Rai kau jahat nak ngelamar anakku yang cantik-cantik, bekaco nangis Pak, Said ini. Raid balik kanan berlari dia ke rumah Rasul. Waktu Said keluar dari rumah Wahab berlari ke rumah Rasul, nak ngadu dengan Rasul, tiba-tiba Atika keluar, anak si Wahab ini yang paling cantik. Wahai Abi itu dengar dulu baik-baik omongan si Said tadi. Yang nak ngelamar anak Abi ini bukan si Abi. Yang nak ngelamar anak Abi ini Rasulullah untuk dikawinkan dengan Said. Kalau yang ngelamar itu Rasulullah, jangan kena ayu-ayu kata Atika ini bungsu. Aku begala kawin dengan si Said itu. Kata Atika yang paling cantik ini. Jangan kena ayu-ayu aku begala kawin dengan Said itu. Baru terdiam Wahab ini. Benar juga. Berlarilah Wahab kejar Said. Said sudah terlanjur sampai di rumah Rasul. Dalam kitab dijelaskan dengkul Said ini beradu dengkul dengan Rasul. Saking kesedih Said waktu itu. Nangis terau-rau. Uji Rasul nengok Said tidak balik nangis, ditanya, ngapain kau ni nangis tak nemenian kalau bahasa kita itu. Oh ya Rasul, aku dah ngomong, aku cuma minta doa kebaik dengan kau. Kau suruh melamar, baik-baik 30 kali, 31 ya Rasul lah. Ngapain kau kena tolak? Ya Rasulullah, Wahab tak galak ngawinkan anaknya dengan aku ya Rasulullah. Baru ngomong macam itu, Wahab nyampe di rumah Rasul. Salah anak aku ya Atika yang paling cantik, malah galak kawin dengan kau. Noleh Said ini. Benar Benar kata Said. Nian anak aku Atika galak kawin. Ketawa bu si Said ini. Rasul tadi nangis sedengnya begitu Rasul Wahab ngomong itu kata Rasul, benar ya Rasulullah. Kalau engkau yang melamar anakku Atika galak kawin dengan saya. Ya sudah, kau baliklah, aku akan mempersiapkan lamaran untuk si Atika kata Rasul. Baliklah si Wahab. Tadi kan nangis Wahab datang. Waktu Wahab ngomong ke Said tadi lagi ketawa. Wahab balik nangis lagi. Puji Rasul ya Said, aku kau nangis lagi? Tadi kau lah ketawa, Atika galak kawin dengan kau. Ya Rasul, aku sedih. Ngaku? Aku nak kawin dengan betina yang paling cantik di kota Madinah ya Rasul. Tapi aku tidak kasih duit. Ya untung Said. Lah pendek kecil itu untung. Cocok nian, habis ganti antar nian Said. Kata Rasul kalau masalah duit, kau jangan susahin. Kau datang ke Abu Bakar. Ngomong sama Abu Bakar, aku kesini disuruh Rasul ngomong, aku disuruh minta duit dengan kau untuk biayai pernikahan aku. Ingat bahasanya, Rasul yang ngomong. Sahabat kalau sudah Rasul yang ngomong, dah berani bantah. Pergilah Said ke Abu Bakar. Dari Abu Bakar kau ke Umar, dari Umar kau ke Utsman, kata Rasulullah. Pergilah Abu Bakar, ngapo? Aku disuruh Rasul ke sini. Rasul mintakan duit untuk aku supaya kau biayai pernikahan aku. Berapa 700 dirham. Ini 700 dirham yang diminta Rasul. Ini 700 dirham dari aku untuk nambah kawin kau. Pergi ke Umar mah itu pula. Pergi ke Utsman. Akhirnya Pak Said ini kira-kira kalau duit kita bawa duit 1,5 miliar Pak dari sahabat. Begitu dia balik Pak, belanja langsung Said dari Pak beli baju. Nak kawin dengan betina ikan? Ya. Beli baju kali barat kita zaman sekarang ini, manjer gedung, catering dan lain sebagainya. Duit itu tinggal sisa separuh lagi Pak, tinggal 750 juta lagi.
Sudah dipanjatkan sama Said. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Kalau zaman dahulu kok jihad itu masuk ke kampung. Jihad fisabilillah, jihad. Si Said ini bingung. Kawin jihad. Kawin jihad. Hari ini sudah ditentukan hari pernikahan ini. Kawin jihad. Akhirnya si Said ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia pilih berjihad, dia tinggalkan resepsi pernikahan. Sisa duit yang masih ada tadi dibelikan sama Said ini kuda, dibelikan pakaian perang, dibelikan pedang yang bagus. Said bergabung bersama Rasulullah di dalam peperangan pada saat itu. Jadi waktu berperang itu dengan orang kafir Quraisy ini, Pak, Said ini lincahnya bukan main. Kalau zaman dulu kan ada kejiwaan, bukan pakai topeng kan. Apa namanya, pakai baju perang kan tertutup kan. Rasul ini sampai takjub tengok Said ini. Lincahnya bukan main, tamping. Sampai Rasul ini, siapa ini kata Rasul? Alang kelincahnya ini. Said ini nengok itu Rasul tidak tahu kan itu apa namanya Said tahu kan itu karena Rasul kan ucire baju pakaian perangnya kudonya. Said ini Rasul agak terlena, Pak. Karena Said terlena, pedang musuh ini kemudian membelah pakaian perangnya. Terkoyaklah baju perang si Said tadi, koyak, Pak. Akhirnya kulit Said ini kejinguan. Begitu Rasul nengok, kau kata Rasul. Karena hitam, Pak, kan ada yang lebih hitam dari Said di kota Madinah itu. Jadi begitu nengok koyaknya kolak tadi, Rasul nengok, kau itu iya ya Rasulullah, berperang lah, Pak. Begitu selesai dalam peperangan, dalam kitab dijelaskan, Rasulullah memeriksa barisan kaum muslimin yang gugur, Pak. Sikok-sikok dibuka oleh Rasul. Sampailah di satu jenazah, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh, Bapak. Kenapa Rasul menangis? Karena Rasul mendapat di satu jenazah ini, jenazah Said korbankan dalam peperangan itu, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasul, kamu tidak tahu, Said ini nak kawin, Said ini nak menikah, tapi cintanya dia kepada Allah, tahan dia tinggal ke pernikahannya, dia jihad bersamaku dalam rombongan. Sedih aku tengok dia meninggal dunia. Nangis Rasul. Begitu Rasul menangis, tahu-tahu Rasul ketawa, tersenyum. Sahabat bingung, ya Rasulullah, tadi kau menangis tengok Said ini terbunuh. Ngapa kau tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasul, barusan ada 70 bidadari jemput si Said ini untuk rebutan ngangkat jenazah Said ini. Masya Allah. Itu mati Said ini, Pak. 70 bidadari berebutan dengan si Said ini, Pak. Rasul tersenyum tengok bidadari turun mengangkat Said ini. Tiba-tiba Bapak Ibu Rasulullah melengos. Begitu Rasul ini melengos macam ini, sahabat nanya, ngapa kau melengos ya Rasul? Kata Rasul, pada saat aku tengok bidadari ngangkat tadi, ada betis itu singkap. Makanya aku memalingkan diri, ada pada dalam kitab dia. Itu beda Rasulullah dengan kita. Kali kita juga betis sama melotot. Bukan itu singkap. Itu orang-orang yang jihad di jalan Allah, Bapak Ibu, mereka wafat ditunggu oleh bidadari-bidadarinya Allah. Bahkan bidadari-bidadari rela menjadi istri bagi orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperlihatkan Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, betapa mulianya balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang perang nak kata lagi, nak berjihad macam mana? Yang ngajar berjihad tadi, kamu jadi guru yang baik, beliau ini tentara menjadi tentara yang baik, Pak Sekda menjadi pegawai negeri yang baik, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga jadilah ibu rumah tangga yang baik, saya sebagai pendakwah jadilah pendakwah yang baik. Sesungguhnya itulah jihad kita zaman sekarang ini. Kalau kita mampu mengemban amanah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, insya Allah kita pun tercatat sebagai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini menambah kecintaan kepada Rasul SAW dan tentunya mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan para jamaah, para masyarakat pagar alam pada malam hari ini. Dengan mengetahui peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj ini, apa-apa yang dijinggung oleh Rasulullah SAW menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, lalu meningkatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berceramah sudah 1 jam lebih 4 menit. Aku sama Cak Boas kalau ceramah begini jam berapa ceramah ya? Nah, ini 22:39 aku ceramah tadi 21:55. Berarti aku ceramah 1 jam lewat 9 menit. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah minta maaf kepada Allah, minta ampun. Doakan kami dalam perjalanan pulang kepada kau sampai dengan selamat. Dia tidak bisa menginap di sini karena
beberapa kegiatan lain yang harus saya jalankan. Doakan kami sehat, panjang umur, insya Allah kita ketemu lagi. Walaupun kita terpisah jarak yang cukup jauh, tapi kita tetap bisa berkomunikasi lewat media sosial. Kami punya tim media yang mengupload video saya. Nanti video ceramah di Pagar Alam ini, kalau kamu lupa dengan cerita aku ini, masih bisa dibuka di YouTube saya. Ya, Kemas Muhammad Ali, atau di Instagram kami Kemas Muhammad Ali. Silahkan di follow. Nanti kami akan bagikan di akun Instagram saya, di akun Facebook saya, dan juga akun YouTube saya. Ya, video yang kami ceramahkan pada malam hari ini, insya Allah akan kembali bisa Bapak Ibu nikmati sambil kamu mengetahui ceritanya dan bisa diceritakan kembali kepada anak cucu kamu. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi